Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya, semua ya. Kita masih bersyukur, berterima kasih sama Tuhan, masih dikasih kesempatan untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik ya, kita nyanyikan satu lagu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyi sekali lagi adik-adik ya, lebih sungguh, lebih dalam lagi sebelum kita masuk untuk berdoa. Lebih sungguh lagi adik-adik ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ya, kita tundukkan kepala, tutup matanya ya adik-adik ya. Kita sujud berdoa sama Tuhan, fokus perhatian kita hanya tertuju pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi hari yang indah ini di minggu ini ya Bapak. Kami bersyukur walaupun kita masih ya Bapak beribadah online, tapi Engkau masih memberi kesempatan untuk kami tetap sujud beribadah kepada Engkau. Ya Bapak, sebentar kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu sebelum kami mendengarkan firman-Mu. Kami siap ya Bapak untuk menempatkan waktu kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita nyanyi dari terbit matahari. 1, 2, 3, pakai gerakan ya adik-adik ya. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya adik-adik ya, begitu kita kalau setiap bangun pagi kita melihat matahari, karena itu anugerah Tuhan. Nah sekali lagi adik-adik kita nyanyi yuk, nyanyi King Kong badannya besar. 1, 2, 3. King Kong badannya
bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya. Ayo adik-adik semangat. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi adik-adik ya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Ya, adik-adik, sebelum kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita nyanyikan satu lagu ya adik-adik ya. Aku mau tetap cinta Yesus. Ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ayo kita nyanyi lebih sungguh lagi adik-adik ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita siapkan hati kita untuk Tuhan ya adik-adik di rumah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, kita pusatkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Pejamkan mata kita ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang masih Engkau berikan untuk kami. Tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami siap ya Bapa duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran tentang firman-Mu. Tuhan Yesus, biar ya Bapa firman itu menjadi benih firman yang baik di dasar hati kami, agar bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu, anak-anak di dalam terang ya Bapa, yang menuruti apa yang Engkau perintahkan ya Bapa. Setiap firman-Mu biar itu menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu pegangan hidup kami ya Bapa. Pakai ya Bapa dan urapi juga yang membawakan firman-Mu, agar firman itu benar-benar ya Bapa tertanam dan menjadikan firman yang benar-benar bertumbuh dan berbuah. Kami siap ya Bapak mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Tadi kalian sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan ya adik-adik ya. Tiba saatnya kita ingin mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan sebagai firman yang dapat menguatkan kehidupan kita ya adik-adik ya. Adik-adik di rumah udah pada siap semuanya? Siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, siap ya adik-adik ya. Nah di sini Cici juga ditemanin sama teman kita. Adik-adik masih ingat nggak? Teman kita ya, halo. Iya,
teman kita bernama Koko. Adik-adik masih ingat kan? Ya, salam jumpa adik-adik di rumah. Nah, di sini firman Tuhan berkata bahwa ada seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan sangat dibenci oleh orang banyak. Nah, adik-adik di rumah suka gak melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Semoga adik-adik di rumah tidak pernah melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan adik-adik di rumah selalu menyenangkan hati mama papa dan terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik ya. Nah, perbuatan orang ini adik-adik ya sangat tidak menyenangkan. Dia seperti melakukan hal yang tidak Tuhan inginkan. Ya, seperti ada seseorang ataupun teman adik-adik yang melakukan perbuatan yang menyakitkan adik-adik, umpama mencubit ataupun mengambil barang milik kita. Umpama adik-adik punya boneka atau punya mainan diambil, itu kan sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik ya. Itu perbuatan yang tidak harus kita lakukan. Nah, orang ini, ibu-ibu ini ataupun perempuan ini melakukan suatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, dan tidak juga disukai sama banyak orang ya adik-adik ya. Nah, orang banyak ini bilang ya adik-adik ya ke perempuan ini, ke ibu-ibu ini, dia ingin adik-adik ya dilempari sama batu karena perbuatan perempuan ini adalah perbuatan yang merugikan dan tidak menyenangkan hati Tuhan dan orang-orang banyak. Nah, orang-orang banyak ini berkata kepada Tuhan, maksudnya untuk mencobai Tuhan Yesus adik-adik. Dia bilang begini ke Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hukuman apa yang harus kita lakukan untuk perempuan ini, karena ia sudah melakukan perbuatan yang tidak terpuji, yang tidak menyenangkan. Tapi karena Tuhan tahu bahwa Tuhan Yesus sedang dicobai oleh banyak orang ini ya adik-adik ya, sehingga Tuhan Yesus mengerti kalau ini adalah suatu jebakan dari orang-orang banyak yang tidak menyukai Tuhan Yesus adik-adik. Kalau di bangsa Romawi dulu, bahwa orang yang melakukan tindakan perbuatan yang tidak menyenangkan itu ia akan dihukum adik-adik. Nah, tapi kalau kita melakukan hukuman itu, orang bangsa Yunani juga tidak melakukan hukuman itu dengan tindakan kita sendiri adik-adik, tapi berdasarkan hukum yang berlaku saat itu. Nah, Tuhan Yesus tidak mau terjebak adik-adik ya Koko ya. Nah, Tuhan Yesus itu tidak mau dia terjebak oleh suatu tindakan yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia mengerti bahwa perempuan ini memang bersalah. Nah, Tuhan Yesus berkata dengan perkataan yang benar dan tepat. Dengan bijaksana dia berkata kepada banyak orang itu, yang ditujukan kepada perempuan ini adik-adik, pada ibu-ibu ini ya Koko ya. Tuhan Yesus berkata, terus katanya apa Cici? Iya Koko, diam dulu, kita sabar. Bahwa Tuhan Yesus berkata, siapa di antara kalian yang pernah melakukan perbuatan, yang tidak pernah melakukan perbuatan bersalah atau tidak melakukan
perbuatan berdosa, kalian boleh berhak melempari perempuan itu, kata Tuhan Yesus. Nah, ya adik-adik ya di rumah, ya Koko ya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ya Koko. Terus apa yang terjadi Cici? Ya, di antara begitu banyaknya orang-orang yang menghakimi perempuan itu, dan Tuhan Yesus dicobai orang banyak itu. Nah, satu persatu dari yang termuda, bahkan yang sampai yang tertua, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dia pada memundurkan diri ya Koko, ya adik-adik ya. Karena mereka merasa bahwa diri mereka itu juga berdosa, bahwa diri mereka itu semua pernah melakukan kesalahan ya adik-adik ya Koko. Nah, satu persatu mereka mengundurkan diri, sehingga tinggallah perempuan itu dan bersama Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus mengangkat wajah Tuhan Yesus kepada perempuan itu dan melihat sekelilingnya ya adik-adik ya, ya Koko ya. Nah, Tuhan Yesus berkata, kemana mereka? Ya Bapak, kata perempuan itu, ya Tuhan, mereka sudah nggak ada. Terus Tuhan Yesus juga berkata, pergilah kepada perempuan itu ya adik-adik ya, pergilah, karena aku pun tidak berhak untuk menghukum engkau, dan jangan pernah mengulangi perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan melanggar hukum Tuhan. Ya adik-adik ya Koko ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik ya, seperti perempuan ini. Nah, ayat hafalannya ya adik-adik ya, di Yohanes 8 ayat 11, di situ katanya bahwa lalu kata Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang ya adik-adik ya, di dalam Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang ya adik-adik ya. Jadi kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dan tidak berdosa lagi, walaupun saat ini kita udah salah, Bapak aku udah salah, kita tidak berjanji kepada Tuhan untuk tidak melakukan perbuatan kesalahan kita lagi ya adik-adik ya. Ya, sebelumnya kita tundukkan kepala, kita tutup mata ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang masih Engkau berikan untuk kami. Tanamkan firman ini di dalam hati kami. Kami tidak ingin ya Bapak seperti perempuan itu ya Bapak, yang melakukan kesalahan yang tidak menyenangkan hatimu. Kami ingin ya Bapak, sebagai anak-anak-Mu, ingin menyenangkan hatimu dan menyenangkan hati kedua orang tua kami. Ya Bapak, kami percaya benih firman-Mu menjadi benih yang terbaik dan bisa menghasilkan buah yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya, amin. Amin ya adik-adik ya. Sampai minggu depan. Kokonya juga pamit.